Jika ada satu transfer yang bisa mengubah arah sejarah Manchester United, maka inilah saatnya. Setelah kabar mengejutkan tentang tawaran fantastis sebesar 200 juta euro untuk Vinicius Junior, kini muncul fakta bahwa manajemen Setan Merah benar-benar menaruh semua harapan musim ini pada satu nama. Tawaran senilai 3,48 triliun rupiah bukan sekedar angka gila. Itu adalah representasi dari tekad penuh klub untuk keluar dari bayang-bayang kejayaan masa lalu dan membangun era baru, dimulai dari seorang winger eksplosif asal Brasil yang selama ini bersinar di Bernabeu. Manchester United tahu mereka sedang berjudi. Seluruh anggaran transfer musim panas ini dikonsentrasikan hanya untuk satu pemain. Tidak ada rencana cadangan, tidak ada pendekatan konservatif. Vinicius adalah sosok yang mereka percaya bisa membawa kembali ketakutan ke mata lawan dan semangat ke tribun Old Trafford yang selama bertahun-tahun hanya disuguhi harapan setengah matang. Di balik tawaran besar ini, ada rasa frustrasi yang memuncak, ada harapan yang dipendam terlalu lama, dan ada semangat yang ingin dilahirkan kembali. Ini bukan sekadar transfer, ini adalah misi penyelamatan harga diri. Sinyal dari Real Madrid masih diam. Klub ibu kota Spanyol itu belum memberi tanggapan resmi, tetapi tekanan mulai terasa. Kontrak Vinicius memang masih berlaku hingga tahun 2027, namun relasi antara klub dan pemain mulai diuji. Permintaan gaji yang disebut ingin menyamai status Kylian Mbappe belum sepenuhnya disepakati. Dalam ruang kosong negosiasi itulah Manchester United mencoba menyusup dengan tawaran gila mereka. Mereka tidak hanya membeli pemain, mereka mencoba merebut simbol masa depan Real Madrid. Jika transfer ini terwujud, dampaknya akan menggema bukan hanya di Inggris dan Spanyol, tetapi di seluruh dunia. Vinicius di Premier League berarti perubahan lanskap kompetisi. Ini juga akan mengirim pesan tajam ke para rival bahwa Manchester United belum mati dan mereka siap kembali dengan cara yang paling menggelegar. Tapi seperti semua pertaruhan besar, risiko kehancuran juga mengintai. Jika Vinicius gagal beradaptasi, jika ekspektasi tidak terpenuhi, maka 3,48 triliun itu bisa menjadi beban, bukan investasi. Namun hari ini MU tidak ingin memikirkan kegagalan. Mereka berpikir tentang harapan, tentang membangun kembali cerita besar, tentang membawa kembali rasa bangga. Dan dalam pandangan mereka, semua itu kini ada di kaki seorang pemain muda Brasil yang bisa menari di atas rumput dengan bola. Dan mungkin menari juga di atas luka panjang klub ini. Harry Maguire menolak pergi. Di saat begitu banyak suara mendesaknya angkat kaki, ia justru berdiri makin tegak. Keputusannya untuk menghabiskan sisa karir di Manchester United bukan keputusan aman. Ini keputusan penuh risiko, penuh luka, dan penuh tekad. Ia tahu jalan di depannya tak lagi lapang. Ia bukan pilihan utama. Ia tahu kritik akan terus datang. Tapi tetap, ia memilih bertahan. Karena bagi Maguire, Old Trafford bukan sekedar klub. Ini adalah bagian dari dirinya. Musim lalu penuh luka. Klub terdampar di posisi 15 dan banyak pemain memilih diam. Tapi tidak Maguire. Ia berdiri, menatap ke depan dan bilang, "Aku belum selesai." Ia menolak semua tawaran keluar, bukan karena tidak laku, tapi karena ia percaya ia masih punya sesuatu yang bisa ia berikan. Ia ingin menebus, ia ingin membuktikan. Di bawah pelatih baru, Ruben Amorim, ia kembali bekerja keras. Ia ingin jadi bagian dari kebangkitan, bukan penonton dari kejayaan orang lain. Loyalitasnya bukan sekedar kata. Ia ingin menutup karirnya di sini, di klub yang mencintainya dengan cara yang keras. Tidak ada garansi akan jadi starter, tidak ada janji trofi, tapi ada keyakinan bahwa cinta yang tulus pada lambang di dada lebih kuat dari segala godaan di luar sana. Matheus Cunha masih mencari pijakan di awal perjalanannya bersama Manchester United. Belum ada gol, belum ada assist, dan publik mulai bertanya-tanya, apakah penyerang asal Brasil ini benar-benar jawaban yang dicari Setan Merah? Namun di tengah keraguan itu muncul suara dukungan dari sosok yang tahu betul tekanan sebagai striker di klub sebesar MU, Michael Owen. Mantan penyerang legendaris Inggris itu meyakini Cunha akan menjadi pemain penting dan semua keraguan hanyalah bayangan sementara sebelum cahaya aslinya menyala. Cunha didatangkan dari Wolverhampton dengan nilai yang tidak kecil sebagai rekrutan pertama MU di bursa transfer musim panas. Dalam tur pramusim, ia memang belum mencetak gol, tapi menurut Owen itu bukan ukuran akhir.
Dalam wawancaranya, Owen menyebut Cunha punya sentuhan magis yang jarang dimiliki pemain lain. Sejak melihatnya pertama kali di Wolves, Owen langsung menangkap talenta yang nyata. Ia yakin kemampuan teknis dan insting alami Cunha hanya butuh waktu untuk menemukan tempatnya dalam ritme permainan MU. Ia juga menyadari bahwa tekanan di Manchester United bisa melumpuhkan siapapun, terutama pemain baru. Tapi Owen percaya Cunha akan beradaptasi. Usianya yang masih 24 tahun memberinya ruang tumbuh. Kesempatan untuk membuka lembaran baru bisa datang secepat akhir pekan ini saat MU melawan Fiorentina dalam laga uji coba. Jika gol pertamanya datang di sana, mungkin jalan kepercayaan akan mulai terbuka lebih lebar. Untuk saat ini, MU masih menunggu, tapi Michael Owen sudah lebih dulu percaya. Alejandro Garnacho, bintang muda yang sempat digadang sebagai masa depan Manchester United, kini berdiri di persimpangan yang getir. Di tengah ambisi Ruben Amorim membangun tim muda dan tangguh, nama Garnacho justru mulai terpinggirkan. Hubungannya dengan sang pelatih tidak berjalan hangat dan kini muncul kabar mengejutkan. Garnacho dikaitkan dengan transfer ke Chelsea, rival berat di Premier League. Di usia 19 tahun, Garnacho telah mencatat musim impresif bersama Erik ten Hag. Namun, perubahan nahkoda membawa perubahan arah. Amorim meski menghargai potensi sang winger, tidak melihatnya sebagai bagian inti proyek jangka panjang. Dan di tengah tekanan aturan Profit and Sustainability Rules, manajemen MU mulai dihadapkan pada keputusan sulit, mempertahankan harapan masa depan atau menjual demi kelangsungan keuangan. Center Devils melaporkan bahwa Chelsea telah membuka komunikasi awal dengan perwakilan Garnacho. Belum ada penawaran resmi, tapi fakta bahwa diskusi sudah dimulai cukup menggetarkan. Bahkan, sang pemain dikabarkan terbuka dengan kemungkinan hijrah ke London. Diamnya MU pun menambah ketegangan, seolah ada sesuatu yang sedang dipertimbangkan secara serius di balik layar. Jika akhirnya Garnacho benar-benar hengkang ke Chelsea, ini bukan sekadar kehilangan pemain muda. Ini adalah simbol tumbangnya mimpi jangka panjang. Untuk supporter, ini akan terasa pahit. Namun dalam sepak bola modern, idealisme sering dikalahkan oleh neraca keuangan. Dan mungkin, seperti banyak kisah lainnya, Garnacho akan menjadi pengingat bahwa cinta terhadap klub tak selalu cukup untuk bertahan.